Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film series berjudul Kingdom Season 1 episode 1-3. Dan bagi kalian yang sudah menontonnya, mangga skip. Atau misalnya kalian mau menontonnya lagi, boleh banget. Misalnya kalian pengen menontonnya gitu tanpa terpotong gitu kan, boleh banget gitu. Dan kalau misalnya kalian belum nontonnya, ya sok atuh nonton. Dan insya Allah seru lah gitu. Baiklah ya sudah ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkannya tabib Li Sheng-hui bersama muridnya yang sedang menuju kamar raja untuk mengobatinya. Saat baru saja muridnya memberikannya, tiba-tiba keesokan harinya terdapat poster mengenai kematian sang raja. Namun poster tersebut langsung disobek oleh komandan pasukan bernama Cho Bum-il yang memiliki darah dari klan Haewon-cho. Oke, sedikit perkenalan saja bahwa klan Haewon-cho adalah sebuah klan yang berpengaruh di kerajaan ini, sehingga hampir seluruh klan Haewon-cho memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan. Gitu. Oke, lanjut. Dia pun langsung memerintahkan untuk menangkap orang yang memasang, menulis, menyuruh untuk menulis, dan membunuh seluruh keluarga dan kerabat mereka. Ditambah dia memerintahkan untuk menangkap seluruh pelajar di ibu kota kerajaan ini. Lalu di kantor salah satu anggota dewan ini, mereka sedang membicarakan hal itu mengenai rumor yang beredar mengenai kematian sang raja setelah 10 hari semenjak sang raja terkena penyakit campak. Dan yang melihat raja selama ini hanyalah ketua dewan negara bernama Cho Hak-ju dan putrinya yang merupakan ratu kedua yang sama-sama memiliki darah klan Haewon-cho. Dan selain mereka berdua, tidak ada yang boleh melihatnya. Keesokan harinya yang dimana para pelajar sedang diinterogasi mengenai siapa yang memasang spanduk. Lalu terdapat salah satu pelajar yang mengakui hal tersebut dan langsung berkata bahwa pengkhianat sesungguhnya adalah klan Haewon-cho yang menghisap dan menyengsarakan rakyat. Namun Cho Hak-ju sebagai ketua dewan negara pun langsung berdiri dan langsung mengira bahwa putra mahkota lah yang berkhianat. Scene beralih pada putra mahkota. Oke, jadi putra mahkota merupakan anak satu-satunya dari raja itu sendiri yang akan diangkat menjadi raja setelah kematian raja. Gitu. Oke, lanjut. Atau ya sama aja ke pangeran atau putra mahkota ya. Jadi di sini saya kadang menyebutnya pangeran atau kadang menyebutnya putra mahkota gitu. Oke, lanjut. Yang menghadap sang ratu. Oke, sekali lagi, dan ini merupakan istri raja yang kedua, karena istri raja yang pertama merupakan ibu dari putra mahkota itu sendiri yang telah wafat dari semenjak dia masih kecil. Gitu. Oke, lanjut ya. Untuk bertemu ayahnya yakni raja. Namun ratu langsung melarangnya karena dikhawatirkan bahwa dia akan tertular campak. Namun putra mahkota tetap memaksakan diri untuk bertemu dengan ayahnya dan akan menemani ayahnya. Namun sang ratu kebetulan yang sedang hamil pun tetap memaksanya untuk pergi sebagai wujud berbaktinya terhadap sang raja. Saat di luar, putra mahkota berniat untuk bertemu dengan raja. Namun selir serta pengawalnya mencegahnya karena jika mereka mengabaikan perintah sang ratu, pastinya mereka akan dibunuh. Di ruangannya, dia pun bertemu dengan pengawal pribadinya. Dia pun langsung memerintahkannya untuk mengambil jurnal riwayat kesehatan sang raja. Namun pengawalnya langsung menolaknya karena jika ketahuan pastinya akan dihukum.
Namun pangeran mengancamnya untuk melaporkan kejadian saat dimana pengawalnya mencuri makanannya dan diberikan untuk istrinya sehingga istrinya hamil. Pastinya itu akan dihukum dengan hukuman yang berat. Namun tetap saja pengawalnya menolaknya. Alhasil pangeran pun menawarkannya untuk makan malam dengan daging. Barulah dia mengiyakannya. Saat malam harinya, diam-diam sang pangeran menyelinap ke dalam istana untuk bertemu raja. Hingga di satu tempat dia melihat bahwa terdapat seseorang di sana. Dia pun bersembunyi di sebuah ruangan. Dan terdapat sesuatu yang berbau darah serta menggeram seperti binatang. Lalu saat ditoong, datanglah pasukan kerajaan. Pangeran pun langsung menceritakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan. Namun dia tidak mempercayainya. Pangeran pun langsung memaksakan diri untuk bertemu raja. Namun dia justru malah diacungkan sebuah pedang. Namun dia mengancamnya jika berani menyerangnya maka seranglah. Dia pun langsung masuk ke kamar raja. Dan rupanya di dalam raja sudah tak ada. Dan hanya terdapat Cho Hak-ju yang langsung menyudutkannya dan berkata bahwa dia adalah pengkhianat yang berniat untuk memiliki kekuasaan dengan berpura-pura peduli dengan raja. Dan pangeran berniat untuk membunuhnya. Dia pun langsung memerintahkan Bum Il selaku anaknya untuk mengantarkan kembali ke ruangannya. Di ruangannya ini datanglah pengawalnya yang telah berhasil mencuri jurnal kesehatan sang raja. Namun jurnal itu justru hanya sebagian saja yang terisi. Pangeran pun langsung mencurigai bahwa klan Hewoncho ini telah merahasiakan sesuatu dan semakin mencemaskan ayahnya. Lalu pengawalnya pun melihat bahwa yang menulisnya bernama Tabib Lee Sung Hui. Dan Tabib Lee Sung ini sudah mengundurkan diri 3 tahun yang lalu. Dan dia melihat bahwa Tabib Lee berasal dari Julhe Dangne. Alhasil putra mahkota pun langsung berniat untuk pergi ke sana bersama pengawalnya esok hari. Scene beralih ke Julhe Dangne. Aduh, maaf ya kalau bacanya salah, oke? Terlihat bahwa murid Tabib Lee yang sedang sibuk mengobati pasien korban peperangan. Namun salah satu pasien bernama Yung Shin ini terus mengeluhkan mengenai makanan yang tepuguh. Tak lama datanglah Tabib Lee yang membawa peti mati. Dia pun langsung memerintahkan mereka untuk menguburnya. Dan saat dibuka itu merupakan salah satu muridnya di awal tadi yang terdapat banyak sekali luka sayatan serta sobekan di sekujur tubuhnya. Subi pun langsung berlari dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Namun Tabib Lee berkata tidak ada apa-apa dan langsung mengurung diri di kamarnya. Kembali ke Hanyang atau ibu kota ya. Terdapat sebuah rapat dewan yang menyimpulkan bahwa pangeran telah berkhianat dan berusaha untuk menggulingkan kerajaan karena mereka telah menemukan sebuah surat berisi tanda tangan 89 pelajar serta pangeran itu sendiri. Namun dia bertanya bahwa siapa mata-mata yang bisa mengetahui hal itu, yang bahkan tidak ada satupun orang yang tahu. Namun Cho Hak-ju langsung memotongnya dan langsung memerintahkan untuk menyerahkan seluruh pasukan untuk menangkap pangeran itu sendiri. Mereka pun berkata bahwa mereka tidak mengetahui keberadaannya. Dia pun langsung mengumumkan bahwa putra mahkota kini sudah berkhianat dan berniat untuk menghancurkan kerajaan ini. Dia pun langsung menggorok salah satu orang di sana dan langsung pergi. Di sisi lain, pangeran bersama pengawalnya sedang bertanya mengenai keberadaan Tabib Lee. Namun dia tidak mengetahuinya. Namun yang dia tahu hanyalah Tabib Lee telah pergi dari sini dengan membawa muridnya yang sudah mati dengan luka sayatan yang sangat parah. Mereka berdua pun langsung meninggalkannya.
Saat di perjalanan menuju istana, pangeran pun berniat untuk pergi ke Dangne untuk bertemu dengan tabib Li agar bisa mengetahui kesehatan ayahnya. Namun pengawalnya langsung mencegahnya karena perjalanan ke sana sangat jauh sekali atau sekitar 350 km serta tidak ada persiapan apapun. Namun pangeran bersikeras untuk pergi ke sana dan di sini dia pun mengaku bahwa dia telah berkhianat dan menandatangani surat itu yang pastinya kalaupun kita pulang kita akan dibunuh. Pengawalnya pun bertanya mengenai alasan dia melakukan hal itu. Dia pun berkata bahwa pangeran hanya ada satu dan jika sang ratu melahirkan pastinya dia akan mati dengan dibunuh. Maka alasan dia menandatangani itu agar dia tetap hidup. Dia pun langsung pergi menuju Dangne untuk bertemu tabib Li. Pengawalnya pun dengan berat hati mengiyakannya. Kembali ke Hanyang, orang yang ditanya tadi rupanya sudah ditangkap oleh mereka dan dia memberitahu bahwa kemungkinan besar pangeran bersama pengawalnya pergi ke Dangne. Cho Hak-ju pun langsung mengirimkan pasukan yang super banyak untuk mencegahnya menuju Dangne. Scene beralih ke Dangne yang dimana Subi bersama kawannya pulang. Habis memetik rempah-rempah, mereka melihat bahwa dapur Julhe ngebul. Dan saat masuk dia mendapati bahwa mereka semua sedang makan sop daging dengan lahapnya. Lantas Subi pun langsung menuju dapur dan mendapati Yungshin lah yang memasak makanan itu dan dia berkata bahwa dia telah menangkap rusa di hutan. Lalu tak lama ada salah seorang yang ingin menambah porsinya. Subi pun langsung mengambilkannya. Namun ternyata terdapat jari manusia di sana. Dia pun langsung menarik Yungshin dan memarahinya karena dia telah memasak mayit dan namun Yungshin berkata bahwa itu tindakan yang lebih baik dibandingkan membiarkan mereka semua kelaparan. Ditambah lagi mereka semua berbahagia karena bisa makan makanan yang enak. Namun di luar gudang tiba-tiba saja semua pasien yang memakan daging itu langsung kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Di malam harinya mereka kembali bangun dan menyerang tabib tersebut. Subi dan Yungshin yang mendengar suara keributan di luar pun langsung melihatnya. Dan Shin memperlihatkan keakraban pangeran dengan pengawalnya tersebut. Dan di pagi harinya mereka pun sampai ke Julhen. Namun rupanya mereka mendapati Julhen yang sudah sangat tertutup dan dikunci sedemikian rupa. Alhasil pengawal pun langsung memanjat dindingnya untuk membukanya dari dalam. Dan saat masuk terdapat banyak sekali bambu runcing yang penuh darah. Saat dia melewati bangunan itu tiba-tiba putra mahkota ngegebros di sana dan mereka mendapati banyak sekali mayat di bawah sana. Lantas dia pun memanggil pasukan cabang Dangne untuk mengangkutnya. Dan saat ditarik terdapat banyak sekali mayit dengan luka cabikan sekujur badan berjumlah 48 orang. Namun tak terdapat jasad tabib Li di sana. Dan ketua tentara cabang Dangne pun kini akan mencari pelaku pembunuhan ini dan akan memindahkan para mayit ini ke kantor hukum. Sementara di kantor hukum mereka sedang merayakan pelantikan hakim baru. Lalu tak lama datanglah seseorang yang memberi kabar tersebut. Mereka pun langsung gurung gusuh untuk melihatnya. Ketua tentara ini pun berkata bahwa terdapat seorang tersangka pelaku pembunuhan ini bernama Yungshin. Hakim dan penasihat hakim pun dengan cerobohnya berkata bahwa dialah pelakuna dan langsung tangkap dia untuk diadili. Sementara di sisi lain pasukan yang dikirim Cho Hak-jun pun kini sudah mulai mendekat menuju Dangne.
Dan di Hanyang, salah satu dayang pangeran pun kini mendatangi anggota dewan ini, dan dia melaporkan bahwa dia melihat mayat di rumah ratu. Setelah itu mereka pun melanjutkan percakapannya dengan lebih mengerucutkan bukti bahwa Cho Hak Jun telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Mereka pun akan mencari bukti lebih lanjut agar bisa menghancurkan klien Hwon Cho hingga bisa menyelamatkan para pelajar, putra mahkota, dan mereka sendiri. Kembali ke putra mahkota, mereka pun melanjutkan pencariannya untuk mencari Tabib Li hingga ke daerah kumuh ini. Namun lagi-lagi mereka tidak menemukan titik terang. Pengawal pun menyogok seseorang di sana, dan dia pun langsung memberitahu bahwa terdapat murid Tabib Li bernama Subi dan sedang mencari tanaman yang menurut mitos tanaman itu bisa menghidupkan orang mati yang berada di Bukit Beku. Mereka pun langsung menuju Bukit Beku untuk menemuinya. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan Subi yang mencari tanaman di sana, dan mereka langsung bertanya keberadaan Tabib Li. Subi pun berkata bahwa Tabib Li tidak berhasil selamat dari bencana itu, dan Subi memberitahu apa yang Tabib Li katakan, bahwa semua kekacauan yang terjadi di Hanyang dan Dongne terjadi akibat tanaman yang bisa menghidupkan orang mati. Lalu pengawal pun berkata bahwa semua mayat sudah dipindahkan ke kantor hakim. Begitu terkejutnya dia saat mendengarnya dan akan langsung pergi ke sana. Dan di Jilhan, Yung Shin yang datang dengan membawa bambu pun langsung berlari ke dalam dan bertanya kemana perginya mayat itu. Sementara di kantor hakim, mereka yang sedang menginvestigasi mayat itu pun masih merasa keheranan mengenai penyebab kematiannya. Tak lama datanglah Yung Shin dan langsung mengabari bahwa mereka semua belum mati. Mereka semua akan bangkit setelah fajar turun. Namun hakim yang ceroboh pun langsung memerintahkan untuk menangkapnya. Yung Shin pun langsung diringkus oleh mereka dengan dia yang terus berteriak bahwa mayat itu akan bangun setelah fajar terbenam. Di sisi lain, pangeran pun langsung bertanya apakah orang yang bangkit karena tanaman itu berbau amis darah serta menggeram seperti hewan buas. Subi pun membetulkan pernyataan tersebut, dan jurnal kesehatan milik Tabib Li yang menceritakan semuanya sekarang berada di gudang. Alhasil pangeran pun akan pergi ke Jilhun untuk mengambil jurnal tersebut, sementara pengawal akan mengantarkan Subi agar meyakinkan hakim mengenai pernyataannya. Sesampainya pangeran di gudang itu, rupanya terdapat Bum Il yang telah menunggunya dan membaca surat mengenai khianatannya serta akan menangkapnya. Pangeran pun langsung bertanya mengenai ayahnya yang kini sudah mati namun dibangkitkan oleh tanaman itu. Namun Bum Il langsung menyanggah perkataan itu dan berkata bahwa raja masih hidup serta terus mengukit tentang pengkhianatannya. Alhasil mereka berdua pun bertarung di sana. Saat hampir saja pangeran kalah, tiba-tiba saja sebuah lemari yang sudah terjatuh itu pun bergerak di sana. Salah seorang prajurit pun mendekatinya. Di sisi lain, Subi pun berhasil datang bersama pengawal pangeran ke kantor hukum. Dia pun langsung membenarkan perkataannya dan para mayat akan bangkit kembali setelah fajar terbenam. Namun hakim dan yang lainnya justru malah mengolok-oloknya. Hingga tiba di sore hari, hakim pun dengan tindakan cerobohnya memerintahkan mereka berdua untuk dipenjara. Shin pun memperlihatkan sekilas mengenai raja yang sedang diperiksa oleh seorang tabib di sana. Namun tabib itu berkata bahwa raja sudah wafat. Namun Cho Hak Ju dan ratu yang memperhatikannya pun berkata bahwa raja masih hidup dan akan baik-baik saja hingga ratu melahirkan. Dan saat sore hari, kembali ke Dongne, para mayat itu pun mulai bergerak. Hakim pun memerintahkan salah seorang prajurit untuk memeriksanya. Dan mereka pun langsung lari terbirit-birit dari sana.
Sementara Subi kini diletakkan di sebuah penjara, namun Yungshin berhasil kabur dan melarikan diri dari sana. Di sisi lain, prajurit yang membukanya pun alhasil mereka pun diserang oleh Tabibli yang sudah menjadi monster itu dan sangat kuat walaupun sudah ditusuk berkali-kali. Dan terdapat salah seorang prajurit yang berhasil melarikan diri dari sana. Namun pangeran, dia yang akan tergigit pun langsung menebas pedangnya tepat di lehernya. Dan disitulah dia mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan monster itu dengan mengarah kepalanya. Ya, leher sampai kepala gitulah. Dia pun langsung berlari keluar. Dan dia melihat kantor hukum sudah terbakar. Saat serangan tersebut, hakim bersama pengawalnya yang sedang bersembunyi di bawah bangunan pun dia pun langsung berlari menuju penjara. Karena panik, prajurit itu pun sangat kesulitan untuk membukanya. Alhasil kawanan zombie itu pun keburu masuk ke dalamnya. Beberapa prajurit pun dibunuh oleh para kawanan zombie itu. Namun mereka akhirnya berhasil masuk ke penjara Subi. Namun sayangnya prajurit itu tergigit saat hendak menguncinya kembali dan langsung menjadi zombie saat itu juga. Subi pun langsung mengambil pedang milik prajurit tersebut. Dan sementara tahanan sebelahnya tergigit pula di sana, namun terhalang oleh sebatang kayu. Di sisi lain, Yungshin rupanya berhasil mengungsi bersama warga lain di sebuah tempat yang tinggi. Dan di malam ini terjadi kekacauan yang luar biasa serta penyebaran wabah yang sangat cepat hingga hampir ke seluruh Dongne. Lanjut ke pangeran, seluruh kawanan zombie itu sudah berlari ke arahnya. Dia pun langsung berlari untuk menghindarinya. Syukurnya di sini dia bertemu dengan pengawalnya. Saat akan pergi menaiki kuda, terdapat zombie yang nyaris saja menggigitnya. Namun mereka bisa menghindar. Pangeran pun memberitahu bahwa cara satu-satunya untuk membunuhnya yaitu dengan mengarahkannya ke kepala. Mereka pun langsung berlari menuju barak untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di sana, rupanya barak dikunci ketat oleh prajurit atas perintah penasihat hakim. Dan bahkan dia menodongkan panah pada mereka tanpa tahu bahwa itu adalah putra mahkota. Sementara zombie sudah mulai mendekat ke arah mereka. Alhasil mereka pun langsung berlari menjauhinya. Dan mereka pun melompat ke sungai. Beberapa zombie yang melompat langsung tenggelam, namun sisanya mereka tidak mengikutinya. Dan di sini mereka mulai mengetahui bahwa zombie di sini takut terhadap air. Di sisi lain terlihat bahwa sang raja tengah memakan lir yang itu disaksikan langsung oleh Ratu dan Chohak Jun. Chohak Jun pun memerintahkannya untuk tetap membiarkan raja sehat seperti ini hingga anaknya lahir. Kembali ke Dongne, hampir seluruh warganya di sini telah berubah menjadi zombie yang sangat brutal. Hingga terbitlah fajar yang itu membuat seluruh kawanan zombie itu berlari menghindarinya dan langsung berpura-pura mati. Mereka pun langsung berkumpul kembali di kantor hukum. Dan di sini lagi-lagi wakil hakim terus menyalahkan Yungshin dan menyimpulkan bahwa kekacauan ini karena salahnya. Seharusnya dia membakar seluruhnya dan jangan sampai mereka keluar, serta dia meminta untuk menghukumnya. Aduh.
Lalu dia pun memberi saran untuk langsung mengubur mereka saat ini. Namun Yongxin berkata bahwa itu tindakan yang sia-sia karena mereka pasti bisa keluar. Cara satu-satunya yaitu dengan memotong kepala mereka atau membakar mereka semua. Namun itu langsung dipotong oleh seorang ibu-ibu, yang dimana anaknya merupakan salah satu korban dan anaknya merupakan mantan komandan. Dia pun memarahi mereka dan melarang mereka untuk membakarnya. Tak lama datanglah pangeran dan langsung meninju wakil zalim tersebut, lalu menodongkan pedang dan memarahinya karena telah mengunci mereka di luar barak serta menodongkan panah padanya. Namun dengan sombong dia bertanya siapa dia. Pangeran pun memberikan sebuah rencananya, yang itu membuat mereka semua langsung tunduk padanya. Pangeran pun langsung memberikan saran yang bijaksana untuk membakar seluruhnya, serta menyalakan sinyal api untuk menyebarkan berita dan meminta bantuan serta mengkarantina Dangne. Dan orang yang selamat bawa ke pelabuhan untuk pergi dengan perahu. Mereka pun langsung menuruti perintahnya. Kembali ke Hanyang, anggota dewan ini pun menemui ketua pelajar dan memberitahu bahwa Cho Hak-ju telah merahasiakan sesuatu. Mereka pun kini akan menyelidiki kebenaran tersebut dengan melihat raja untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Sedikit ketakutan karena mengingat yang boleh melihat raja hanyalah ratu dan Cho Hak-ju. Namun ini berkata bahwa jika mereka berhasil mengungkap rahasia, pastinya putra mahkota akan di pihak mereka. Ditambah Ah Hyun pastinya membelanya, dan jika Ah Hyun membelanya, pastinya seluruh rakyat akan mengikutinya. Baik, di sini Ah Hyun merupakan seorang pahlawan yang sangat berjasa karena telah memenangkan pertarungan melawan Jepang 3 tahun yang lalu, dan dia sangat dihormati oleh para penduduk. Dan setelah 3 tahun terakhir, dia tinggal di gunung karena berduka atas kematian ibunya gitu. Oke, lanjut. Namun rupanya kabar itu langsung terdengar ke Cho Hak-ju. Kembali ke Dangne, hakim pun di sini berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, dan terlihat bahwa hakim mulai naksir padanya hingga saat dia akan memintanya untuk menjadi pasangannya. Rupanya Subi langsung dipanggil untuk bertemu pangeran. Tak lama datanglah si wakil serta ketua pasukan ini yang memberitahukan bahwa ternyata hanya tersisa 1 kapal saja karena kekacauan kemarin. Yang itu membuatnya bingung setengah mati, serta mayat-mayat yang sangat banyak, dan tidak semua diketahui keberadaannya. Scene pun memperlihatkan flashback ketika mereka keluar dari gudang. Terdapat kekacauan yang luar biasa. Mereka pun langsung menutupnya kembali, namun Tabibli langsung masuk ke dalamnya, dan Tabibli menceritakan mengenai wabah tersebut. Dan penyakit itu bisa disembuhkan jika mereka menemukan tanaman tersebut dari lembah beku. Namun sayangnya efek gigitannya bereaksi begitu cepat hingga memotong perkataannya. Kembali ke putra mahkota yang sedang membaca jurnal milik Tabibli, Subi pun berkata bahwa dia saat itu berada di Bukit Beku sedang mencari tanaman pembangkit itu untuk diteliti dan menemukan obatnya. Tak lama pengawalnya pun mengajaknya berbicara berdua, dan dia sangat khawatir karena tak bisa menemukan jasad Bum Il. Akan sangat berbahaya jika kepala Bum Il sampai ke tangan Cho Hak-ju, dan pastinya dia tidak akan memaafkannya. Namun putra mahkota langsung berkata bahwa dia juga tak akan memaafkannya, dan berkata bahwa raja telah mati. Ratu Cho dan Cho Hak-jun sengaja membangkitkan raja dengan tanaman pembangkit agar tahtanya tidak jatuh padanya, dan menunggu kelahiran sang ratu agar kekuasaannya tidak jatuh padanya. Dan jurnal ini akan menjadi buktinya. Dia pun langsung bersiap untuk menuju Sangju agar bertemu Ah Hyun. Sementara di pelabuhan, hakim bersama para bangsawan diam-diam memasuki kapal tersebut untuk kabur, dan mereka meninggalkan sisanya begitu saja tanpa memikirkannya. Namun terlihat bagian dalam perahu bahwa si ibu-ibu tersebut menyelundupkan sesuatu di dalam kotak besar tersebut.
selesai. Begitulah Kingdom Season 1 episode 1 sampai 3. Dan yang suka videonya langsung aja subscribe atuh. Dan untuk episode selanjutnya insya Allah akan saya upload secepatnya. Kalau misalnya beres edit dan segala macam, insya Allah saya bakal upload langsung gitu kan. Minta doanya juga untuk saya sendiri ya, karena saya teh lagi sibuk pisan gitu. Udah ngurus KTI, udah tingkat akhir boy. Udah gak kerasa, udah mau lulus lagi kuliah saya teh, aduh. Ya minta doanya aja ya, semoga dilancarkan. Begitu juga kalian yang menonton dan mensubscribe atau yang pernah mendukung atau yang mendukung channel ini gitu ya. Semoga kalian sukses juga, sehat selalu dan urusan kalian dimudahkan. Dan untuk keluarga kalian juga titip salam dari saya selaku admin di Mob. Semoga keluarga kalian juga sehat dan kalian juga bisa menjalani hari-harinya dengan bahagia. Baiklah, sudah ya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, boy.